Setiap tahun secara rutin kelompok nelayan Al-Ikhlas Bancaran, Kecamatan Kota Kabupaten Bangkalan menggelar acara larung laut atau rokat tasik. Larung laut ini adalah sebagai bentuk terima kasih para nelayan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki pada saat melaut. Ini adalah Pak Tholib, seorang nelayan yang ditugaskan untuk memasang sesajen di bambu yang selama ini dijadikan tanda masuk para nelayan ke Muara Bancaran. Dari pagi Pak Tholib sudah bersiap-siap untuk memasang sesaji di dua bambu yang berada di muara Sungai Bancaran. Para perahu nelayan ini mengiringi keberangkatan Pak Tholib ke Muara Bancaran untuk memasang sesajen di bambu yang dijadikan sebagai tanda keluar masuknya nelayan dari laut ke Muara Bancaran. Pemasangan sesajen juga diiringi dengan pembacaan sholawat dari kelompok Hadrah Tanjidor di Kota Bangkalan. Inilah Pak Tholib dengan sangat hati-hati memasang sesajen yang telah disiapkan. Sesajen yang berisi 7 jajanan pasar, 7 jenis ikan, serta bunga ini dipasang atau diikatkan di sebuah bambu yang ditadikan tanda sebagai keluar masuknya perahu nelayan. Dengan ucapan bismillah, Pak Tholib memasang sesajen itu, dan setelah sesajen menempel, Pak Tholib melanjutkan untuk memasang sesajen di bambu yang berikutnya. Di muara Sungai Bancaran ini ada 2 bambu yang memang selama ini dijadikan tanda sebagai keluar masuknya perahu ketika nelayan akan bersandar ke Muara Bancaran. Pemasangan sesajen ini juga disertai dengan pembacaan sholawat. Setelah dari satu bambu, Pak Tholib dengan diantar oleh sekretaris kelompok nelayan Al-Ikhlas Bancaran Pak Narto menuju ke bambu berikutnya untuk memasang sesajen yang sama. Pemasangan sesajen ini dengan maksud adalah sebagai bentuk rasa syukur para nelayan yang selama ini diberi berkah, diberi hasil tangkapan yang banyak. Kegiatan rokat tasik ini dilakukan setiap tahun, setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Syuro pada bulan Muharram ini. Inilah Pak Tholib, meskipun sudah agak berumur, namun tetap cekatan demi memasang sesajen di bambu tersebut. Dengan tenaga yang kuat, Pak Tholib memasang sesajen dengan cermat dan cekatan di bambu yang sudah dijadikan tempat tanda keluar masuknya perahu nelayan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua kelompok nelayan Al-Ikhlas Bancaran mengadakan rokat tasik. Maksud dan tujuan kita ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mana masyarakat nelayan kita ini telah mendapatkan rezeki banyak yang melimpah tanpa ada sesuatu rintangan dalam beberapa tahun ini. Alhamdulillah diberi kesehatan, diberi suatu kesempatan untuk hidup walaupun dari dalam masa pandemi ini. Inilah saudara-saudara kelompok nelayan Al-Ikhlas yang pada pagi hari ini Minggu tanggal 22 Agustus 2021 melaksanakan kegiatan rokat tasik yang merupakan
kegiatan rutinitas yang setiap tahun diadakan sebagai bentuk rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka bisa menikmati dan mengambil rezeki dari laut. Sehingga kami pada pagi hari ini merasa bersyukur kepada yang diberikan nikmat dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sejak hari ini dan selanjutnya nelayan Banjaran terus berjaya dan ditambah rezekinya, amin. Ayo peteng ongke kapi. Ayo birsa sakai kapi. Tapi boleh bi orang Banjaran. Ayo peteng ongke kapi. Ayo birsa sakai kapi. Tapi orang dari Banjaran masuki kapi. Sementara anak kena fishing ada di sebelah kiri. Perahu Ganting Ayo birsa oke kapi. Ayo peteng tekae kapi. Male orang Banjaran kapi. Setelah memasang sesajen di muara Sungai Banjaran, para nelayan itu selanjutnya menuju ke muara Geledek Lanceng untuk berkumpul bersama-sama di muara tersebut. Di muara Geledek Lanceng, Ketua Kelompok Nelayan Al-Ikhlas Banjaran Haji Gofur memberikan suatu arahan kepada para nelayan, dan Haji Gofur meminta agar nelayan tetap bersyukur pada pelaksanaan Rokatase ini, agar supaya nantinya ketika melakukan penangkapan ikan, nelayan diberi rezeki atau ditambah rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberikan pengarahan, para nelayan selanjutnya kembali untuk berlayar menuju ke muara Sungai Banjaran di tempat pemberangkatan semula. Pelaksanaan Rokatase ini sebenarnya bisa menarik para wisata ketika agenda Rokatase tersebut dilakukan secara rutin dan didukung oleh pemerintah setempat. Namun karena pada saat ini adalah masa pandemi, panitia membatasi peserta Rokatase dan mewajibkan kepada peserta Rokatase untuk menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Ini adalah para nelayan yang sudah mau kembali ke Sungai Banjaran dengan melewati situs bersejarah, yaitu Batu Layar, di mana pada tanggal 17 Agustus yang lalu Batu Layar ditempati sebagai tempat pengibaran sangsaka merah putih oleh para nelayan. Setelah melewati kawasan Batu Layar, para nelayan peserta Rokatase akan memasuki muara Sungai Banjaran, dan selanjutnya para nelayan melakukan kegiatan makan bersama dengan Ketua Kelompok Nelayan Al-Ikhlas Haji Gofur dan juga para nelayan yang lain. Jumlah peserta dalam pelaksanaan Rokatase kali ini adalah sebanyak 70 perahu, di mana 70 perahu ini berisi anggota nelayan dan para anggota peserta dari Rokatase ini tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Seperti inilah kondisi para nelayan peserta Rokatase yang mau
kembali ke Muara Banjaran setelah berkumpul untuk menerima pengarahan dari Ketua Kelompok Nelayan Banjaran Haji Ghafur. Dan kita berharap mudah-mudahan adanya kegiatan Rokat Tasik ini nantinya bisa menjadi wisata baru di Kabupaten Bangkalan. Di dalam pelaksanaan, alhamdulillah semua nelayan, semua masyarakat antusias untuk melaksanakan atau mengikuti acara Rokat Tasik ini. Dan alhamdulillahnya pula di dalam pelaksanaan ini tidak ada kendala suatu apapun. Semua yang mengikuti acara ini tetap mengikuti prokes, katanya kesehatan. Panitia menyampaikan masker juga Pak Ji ya? Panitia semuanya tetap, pertama mulai dari awal kita harus melaksanakan prokes untuk menjaga keseimbangan antar kerja, antara pelaksanaan dan kesehatan. Berapa perahu yang ikut? Perahu yang ikut kurang lebih dari 70 perahu ikut mengikuti arung laut ini. Yang mana tujuan start awal dari Banjaran menuju ke Geledak Lanceng, semuanya agak parkir di sana sebentar. Setelah selesai kita balik ke Banjaran lagi. Alhamdulillah semua dari penumpang atau dari semua perahu tradisional Banjaran ini sampai di Bangkalan dalam kondisi selamat walafiat tanpa suatu lintasan.